Kalau ngomongin soal batik, mungkin teman-teman lebih familiar dengan kota Solo ataupun kota Yogyakarta. Nah, sebenarnya kota batik itu julukan dari kota Pekalongan di Jawa Tengah. Kota ini merupakan pelabuhan terpenting di Jawa Tengah dan terkenal dengan batiknya. Pekalongan merupakan kota pertama di Indonesia dan kota Asia Tenggara pertama yang menjadi bagian dari jaringan kota kreatifnya UNESCO. Kali ini AA penasaran banget buat datang ke salah satu pasar batik, namanya adalah Pasar Batik Setono yang ada di Kota Pekalongan, dan kita nanti mau muter-muter di Pasar Batik Pekalongan. Lokasinya sangat-sangat strategis dan ini kita sudah sampai di Pasar Grosir Batik Setono, dan tadi kita keluar tol Batang Pekalongan, udah langsung berada tepat di depan Pasar Grosir Batik Setono. Kira-kira di dalam sana ada apa aja ya teman-teman? Penasaran dengan batik Pekalongan yang ada di Pasar Setono ini. Keluar pintu tol Batang Pekalongan setelah kita melewati jalan tol Trans Jawa. Nah, kita ketemu lampu merah setelah keluar dari gerbang tol, dan ini tuh udah langsung masuk menuju ke Pasar Grosir Batik Setono. Dan pada saat masuk kita udah langsung disambut jajaran parkiran sepenuh ini. Jadi kemungkinan besar Pasar Batik Setono ini buat belanja grosiran pun bisa, karena memang di Pekalongan ini adalah pusatnya batik. Setelah aku cari tahu, ternyata Pasar Batik Setono ini didirikan tanggal 15 Desember 1941. Nah, awal didirikannya itu adalah Pasar Grosir Setono untuk menampung pengusaha kecil dan juga menengah untuk memasarkan produk batik di kota Pekalongan itu sendiri. Jadi karena sebelumnya produksi batik yang berada di kota Pekalongan justru banyak dijual di luar kota. Nah, makanya untuk Pasar Grosir Setono menempati bangunan yang dulunya adalah bekas pabrik tekstil yang sudah lama tidak beroperasi. Dan untuk saat ini Pasar Grosir Setono merupakan tujuan wisata belanja yang sudah beroperasi sejak awal tahun 2000. Jadi mungkin awalnya adalah para pengusaha batik di kota Pekalongan ini mereka menjual batiknya itu keluar kota. Nah, ini adalah tempat yang disediakan oleh Pemda Pekalongan untuk menampung para produsen batik menjual batiknya itu di kota Pekalongannya sendiri. Ada beragam macam jenis batik yang bisa teman-teman pilih di Pasar Setono ini. Ini ada macam-macam mulai dari batik cetak, batik tulis, dan juga ini ada beragam macam pakaian yang tentunya modelnya tuh beragam banget dan banyak banget pedagangnya. Jadi benar-benar kota Pekalongan ini adalah surganya batik. Di sini juga untuk harganya bener-bener di luar nalar. Biasanya kalau kita beli batik di kota-kota besar kayak batik tulis, jangankan batik tulis, batik cat pun biasanya itu harganya lumayan. Tapi di Pasar Stono ini harganya teman-teman, di sini ada batik yang harganya cuma 100.000 dapat 3 dan itu banyak banget. Kayak salah satunya AA beli daster nih. Kita lagi milih-milih dulu. Ini nanti aku beli buat emakku. Biasa ibu-ibu sukanya daster-daster seperti ini. Nah, ini tuh harganya murah banget. Di sini 100.000 dapat 3 biji seperti ini. Dan aku mau beli 3 buat dikasih ke emakku. Kayaknya suka banget nih buat model daster-daster seperti ini buat di rumah, buat bersantai-santai. Dan walaupun harganya murah, tapi kualitasnya cukup bagus di Pasar Stono ini. Makanya AA tertarik untuk beli karena memang beda. Ini kalau di kota-kota besar, batik yang 100.000 dapat 3 di Stono ini harganya satu biji bisa 75.000. Selain surga belanjanya emak-emak pecinta daster, di Pasar Setono juga ada beragam macam jenis batik untuk laki-laki dan harganya juga sangat beragam mulai dari 35.000 sampai yang ratusan ribu pun ada. Jadi sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Dan batik-batik di sini juga ini ada yang bermerek lokal atau brand dari
tiap-tiap tempat mereka menciptakan merek ataupun brand tersendiri dari tempat usahanya. Jadi buat teman-teman yang nyari batik dengan beragam macam koleksinya bisa langsung datang ke Pasar Setono di Kota Pekalongan. Ini tuh tadi pikir setelah kita milih daster dapat 3 biji dan itu tuh langsung bayar dan langsung dimasukin ke plastik. Ternyata bapaknya ini repacking ulang. Jadi di packing sebagus ini dimasukkan ke plastik satu-satu dan belinya nggak 3 ya. Jadi ada 9. Jadi di packing seperti ini satu-satu dan ini tuh jadi membuat kita sebagai pembeli merasa sangat diapresiat ya setiap pembeli. Jadi nggak langsung beli daster terus langsung dimasukin ke plastik, ternyata di repacking ulang seperti ini supaya jadi kesannya mewah. Setelah kita beli perdasteran, sekarang aku mau keliling-keliling lagi buat nyari-nyari batik yang bagus-bagus. Dan ini tuh murah-murah banget, sepanjang lorong ada beragam macam jenis batik yang memang dijual dengan harga yang cukup murah. Dan aku mau coba tertarik salah satu toko. Nah, ini tuh batiknya lain daripada yang lain. Jadi kalau untuk jenis motif batik biasanya kan serupa ya atau sejenis, biasanya mirip-mirip. Kali ini aku nemu toko yang agak sedikit beda dan ini tuh anak muda banget. Nama tokonya adalah Suwarna Batik dan aku udah coba beberapa baju atau batik yang memang berbeda dengan batik-batik yang lain dan ini tuh anak muda banget. Aku langsung suka, jadi wajib beli nih salah satu atau beberapa batik yang ada di Suwarna Batik ini. Dan ini masih berada di Pasar Batik Setono, Kota Pekalongan. Teman-teman bisa langsung datang ke Suwarna Batik dan bisa langsung milih batik kesukaan teman-teman. Nah, ini aku udah beli beberapa baju batik dan langsung di repacking sama bapaknya. Pedagang-pedagang di Pasar Batik Setono ini baik-baik banget dan ramah-ramah banget. Pokoknya teman-teman yang belanja batik di Kota Pekalongan, khususnya di Pasar Setono ini pasti akan merasa sangat nyaman untuk belanja di tempat ini. Karena selain tempatnya luas banget, pedagangnya banyak banget dan kita bisa milih beragam jenis batik yang tentunya sesuai dengan selera kita. Teman-teman selain itu juga dapat hal-hal yang mengesankan di tempat ini. Setelah puas kita keliling-keliling di Pasar Batik Setono di Kota Pekalongan, sekarang saatnya untuk cari penginapan karena nggak mungkin kita langsung pulang karena udah sangat lelah. Jadi harus nginep di Kota Pekalongan. Dan teman-teman yang mau belanja di Kota Pekalongan, entah itu untuk dipakai sendiri ataupun dijual kembali, datang langsung ke Kota Pekalongan dan belanja di Pasar Grosir Batik Pekalongan, Pasar Setono. Akhirnya nemu salah satu penginapan. Ini tuh Hotel Howard Johnson yang ada di Jalan Gajah Mada Bar nomor 11A, Kramat Sari, Kota Pekalongan. Dan ini tuh tepat berada di depan Jalan Bypass atau Jalan Pantura. Kita langsung room tour yuk biar teman-teman tahu salah satu rekomendasi tempat nginep di Kota Pekalongan. Nah, ini untuk tempat tidurnya tuh enak banget, luas banget dan gede banget, dan juga kasurnya juga ya nyaman untuk istirahat, apalagi dengan motif-motif batiknya yang memang menciri khaskan Kota Pekalongan sebagai kota batik. TV-nya sudah Smart TV, juga ada minibar dan juga meja kerja. Jadi buat teman-teman yang keluar kota selalu bawa kerjaan, nginep di Howard Johnson bisa sambil kerja.
Untuk kamarnya ini AA pesen yang suite double dengan breakfast. Jadi teman-teman yang mau ke Howard Johnson untuk nginep dan juga milih suite double, ini untuk kamarnya. Ini untuk tempat pakaiannya atau lemarinya sudah tersedia dan cukup lumayan luas kalau yang bawa koper ataupun ransel yang gede-gede. Nah, ini dia. Terus kita langsung menuju ke tempat mandi. Ini udah ada bathtubnya teman-teman, wastafelnya dan juga perlengkapan mandi. Udah ada komplemennya juga, air mineral, dan ini sudah lengkap untuk perlengkapan mandinya. Ada bathtubnya juga. Jadi buat teman-teman yang habis belanja atau habis keliling-keliling kota Pekalongan udah lelah mau berendam-berendam biar nggak diliatin orang. Nah, ini sudah tersedia bathtubnya untuk kita berendam. Untuk toiletnya jet washer dan sudah ada handuknya di atas dan handuknya juga ada beberapa. Buat teman-teman yang mau ke Kota Pekalongan, Howard Johnson bisa menjadi pilihan menginap buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen positif untuk kita sama-sama membangun channel ini jauh lebih baik lagi.